Pemirsa, Iran merilis video serangan gelombang ke-17 rudal balistik jarak menengah ke Israel. Video terbaru dirilis pasukan Garda Revolusi Iran. Rudal-rudal balistik Iran diluncurkan dari sejumlah lokasi yang dirahasiakan. Namun sejak pecah perang Iran-Israel lebih dari sepekan lalu, Iran mengklaim menyasar fasilitas strategis seperti pelabuhan, depot penyimpanan bahan bakar minyak, markas komando pasukan pendudukan Israel, hingga kantor mata-mata Israel di Haifa, ibu kota Tel Aviv, hingga kota Beersheba. Sementara itu, serangan beruntun rudal Iran ke kota Yerusalem berhasil diredam Iron Dome. Pertahanan kubah perisai Israel di wilayah tersebut berfungsi dengan sempurna. Beginilah suasana ketika rudal balistik Iran berada di langit Yerusalem saat malam hari. Sirine sudah berbunyi di kota bersejarah sekaligus kota suci tiga agama. Namun sebelum rudal sampai ke daratan, pertahanan militer Israel seperti Iron Dome, Arrow hingga David Slings berhasil mencegahnya dengan sempurna. Diketahui, pertahanan udara di wilayah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan sejumlah kota lain yang terkena rudal balistik Iran. Timnas sepak bola putri Indonesia mulai menggelar pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Latihan digelar di lapangan latih Jakarta International Stadium. Jelang babak kualifikasi Piala Asia Wanita 2026, Timnas Putri Indonesia Jumat sore kembali menggelar latihan di lapangan latih Jakarta International Stadium Jakarta Utara. Latihan dipimpin langsung pelatih kepala Satoru Masuzuki, diikuti seluruh pemain yang dipanggil. Di antaranya sang kapten Safira Ika Putri, sejumlah pemain naturalisasi, serta pemain yang sedang mengalami cedera Claudia Suman yang juga ikut berlatih meski terpisah dari rekan lainnya. Latihan kali ini difokuskan pada pemantapan teknik serta kekompakan karena ada beberapa pemain yang baru bergabung dalam tim seperti 4 pemain naturalisasi. Pelatih Masuzuki mengaku optimis menghadapi babak kualifikasi Piala Asia Putri 2026 dengan menargetkan meraih posisi pertama dalam grup. Seluruh pemain juga mengaku siap menghadapi babak kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Menurut saya persiapannya udah cukup matang dan sudah 80% karena kita udah persiapan sudah cukup lama dan menjalani FIFA Matchday juga di Jordan dan kita udah persiapan selama 2 bulan. Yang pasti kita selalu diminta untuk fokus untuk bertanding ya, apalagi kita sudah H-9 disuruh fokus untuk bertanding dan juga bertanggung jawab sebagai pemain sepak bola profesional dan ya itu harus, apalagi kita membawa Indonesia. Timnas Putri telah memanggil 38 pemain sepak bola putri untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Babak kualifikasi Piala Asia Putri 2026 akan berlangsung pada 29 Juni hingga 5 Juli mendatang di Tangerang, Banten, akan tergabung satu grup dengan Pakistan, Kirgistan, dan Taiwan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, atlet pebiliar asal klub Mantra Jeffrey Zen berhasil keluar sebagai juara Popsi Pool Circuit Seri 3 2025. Usai menaklukkan Leo Puluhulawa dari klub Ipul dalam laga final yang berlangsung sengit di Pitpool Biliar Kota Bandung, pertandingan berakhir dengan skor tipis 9-8. Popsi Pool Circuit Seri 3 2025 sukses digelar. Dalam pertandingan final mempertemukan Jeffrey dan Leo berlangsung dramatis sejak awal. Kedua pemain saling membalas poin dalam format break and run hingga skor imbang 3-3. Namun, Jeffrey sempat tertinggal setelah melakukan kesalahan di bola 8. Jeffrey tak kehilangan fokus. Ia memanfaatkan momen saat lawan gagal melakukan break sempurna untuk membalikkan keadaan. Pertandingan berakhir dengan skor tipis 9-8 untuk kemenangan Jeffrey. Ya, ini kan event nasional open ya, eventnya Indonesia, yang mana ada suatu kebanggaan buat saya. Dan saya juga saat ini menambah poin ranking.
Turnamen yang diikuti oleh 80 peserta dari 21 provinsi ini menjadi bagian dari sirkuit nasional Popsi yang bertujuan menjaring atlet berbakat dan meningkatkan kompetisi antar daerah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Kita akan ke informasi wisata, pemirsa. Referensi wisata alam yang satu ini bisa menjadi pilihan. Di Yogyakarta, Anda boleh mampir ke lokasi wisata di lereng Gunung Merapi dengan suasana asri dan bentangan sungai kecil yang panjang menjadi tempat favorit untuk liburan keluarga. Objek wisata Ledok Sambing tersembunyi di lembah Desa Sambi, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini menawarkan pemandangan indah untuk melepas kepenatan. Berada di lereng Gunung Merapi, wisata Ledok Sambi menawarkan berbagai wahana bermain, seperti Flying Fox yang melintas di atas hamparan Kali Kuning. Ada pula area water gun dan paintball yang akan membuat pengunjung bisa berfantasi melakukan peperangan di alam bebas. Pengunjung juga bisa bermain bersama keluarga di aliran sungai yang dangkal dengan arus tenang. Selain itu, ada arena berkemah di pinggir sungai yang bisa dinikmati pengunjung hingga semalaman. Wisata alam ya Mas ya, kita bisa berbaur dengan alam. Kebetulan anak-anak juga senang dengan beberapa mainan-mainan yang ada di sini kayak Flying Fox, kayak paintball dan lain sebagainya. Murah ya, kita cuma tinggal beli aja di restonya, tidak perlu ribet, masuk tidak bayar. Buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga setengah 5 sore, pengelola hanya menyediakan kotak sukarela. Selain itu, pengunjung dilarang membawa makanan di luar, namun tersedia di lokasi yang menyediakan berbagai kuliner dengan harga mulai dari Rp6.000 hingga Rp20.000 saja. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Skateboarding Day sedunia diramaikan dengan para skater yang berkumpul di Sleepy Skate Park, Jakarta. Mereka beraksi menunjukkan kebolehannya dengan papan seluncur. Para penggemar papan luncur ini beraksi memeriahkan Hari Skateboarding sedunia di Sleepy Skate Park, Jakarta, Sabtu. Anak muda ini antusias meluncur dengan papan seluncur, menampilkan teknik dan trik hingga gaya ekstrim yang menarik tontonan. Skateboard diharapkan tak hanya dijadikan hobi, tapi juga olahraga yang ditekuni secara profesional. Biasanya memang kita ngelibatin skate community sama skate shop dari Jabodetabek, bahkan ada beberapa juga dari luar Jawa untuk support acara ini sih. Karena kan ini tempatnya nggak ada tempat parkir yang pertama, terus yang kedua mungkin susah aksesnya, tapi ternyata antusiasnya gede banget. Terus juga kita didukung sama beberapa pihak pemerintah gitu ya, karena ini lumayan baru. Cukup seru untuk saya. Ini juga acara yang dibuat fans juga kan, tahun lalu dibuat sama fans, tahun ini juga sama fans. Yang pasti seru sih. Aku start skating tuh di umur 10, sekarang udah 18 tahun. Go Skateboarding Day ini digelar dengan tujuan mempererat komunitas, memajukan olahraga skateboard dan bertukar ilmu. Diharapkan komunitas skateboard dapat berkolaborasi dengan pemerintah agar para pecinta skateboard memiliki wadah berekspresi. Dari Jakarta, Aulina Iyasa Sadusanto, iNews melaporkan.